Jadikanlah segala bangsa muridku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, merenungkan sabda Tuhan pada hari ini, Hari Raya Kenaikan Tuhan. Yesus membangun persahabatan istimewa dengan kelompok 12 murid yang disebut Rasul. Yesus pun pernah berkata, "Aku tidak menyebut kamu hamba, tapi sahabat." Kurang lebih 3 tahun lamanya mereka membangun persahabatan itu. Lambat laun para murid mengerti bahwa tujuan persahabatan mereka bukan demi mewujudkan impian pribadi, tetapi untuk membangun kerajaan Allah. Para murid disiapkan untuk melanjutkan tugas perutusan Yesus, yakni mewujudkan rencana Allah menyelamatkan dunia. Saudara-saudari, ternyata tidak gampang bagi para murid untuk memahami maksud Yesus. Mereka jatuh bangun, sering salah mengerti, gagal, bahkan menjadi musuh dalam selimut. Wafat Yesus di Kalvari menggoncang persahabatan mereka hingga nyaris bubar. Tetapi peristiwa Paskah mengubah segalanya. Mereka makin melihat makna persahabatan dengan Yesus. Mereka kembali bersatu hati oleh pengalaman Paskah yang rapuh dikuatkan dan yang kecut diteguhkan. Kini mereka siap diutus untuk melanjutkan karya Yesus. Saudara-saudari terkasih, kisah Rasul dan Injil tadi kita dengar mengisahkan peristiwa kenaikan Yesus pada hari ke-40 setelah Paskah. Yesus dimuliakan oleh Bapa sesudah melaksanakan perutusannya untuk mewartakan dan memberi kesaksian tentang kerajaan Allah. Kesaksian Yesus yang paling tinggi adalah wafatnya di salib dan kebangkitannya. Peristiwa kenaikan Yesus ke surga hendak memperlihatkan akhir satu masa dari sejarah keselamatan dan permulaan dari suatu fase yang baru, yakni karya misioner gereja untuk melanjutkan tugas perutusan Kristus. Saudara-saudari, sebelum kembali kepada Bapa, Yesus memberikan wejangan nasihat kepada para murid. "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Sebagai sahabat yang sudah dipersiapkan untuk menindaklanjuti misi Yesus, para murid diutus jadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, hingga seluruh bumi. Yesus menjanjikan Roh Kudus yang memampukan mereka menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Zaman setelah kenaikan Yesus, yaitu masa kita, adalah zaman Roh Kudus. Gereja di bawah bimbingan Roh Kudus diberi tugas menjadi saksi Kristus sampai Dia datang kembali, seperti ketika para murid melihatnya naik ke surga. Kembali kepada Bapanya, mereka menunaikan tugas perutusan itu bersama dengan Roh yang menuntun dan mengajarkan mereka akan segala sesuatu yang telah dibuat Yesus. Saudara-saudari, para murid diutus menjadi saksi nilai-nilai kerajaan Allah untuk menyinari dunia yang tengah dilanda kegelapan dengan cahaya nilai-nilai kerajaan Allah, untuk memenangkan manusia bagi Allah. Bersaksi, saudara-saudari, selalu menuntut aksi, langkah, gerakan, inisiatif, kreativitas, dan dinamika. Dari pengalaman dan hidup para rasul, tampak bahwa kesaksian mereka yang utama adalah hidup mereka sendiri. Kesaksian mereka tuntas dan berbobot, tidak setengah-setengah atau suam-suam kuku.
Banyak orang makin tertarik mengikuti Kristus karena orang Kristen itu hidup sehati dan sejiwa. Saudara-saudari, saat Yesus terangkat ke surga, para murid cukup lama menatap ke langit hingga dua orang berpakaian putih mengingatkan mereka bahwa Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti ketika mereka lihat naik ke surga. Penantian akan kedatangan Yesus bukan terutama diperlihatkan dengan sikap menengadah ke langit dari ketinggian bukit atau gunung. Para murid harus turun dari gunung kembali ke tengah hidup sehari-hari, dan di situ mereka menantikan Yesus datang kembali. Saudara-saudari, komunitas orang-orang yang percaya pada Kristus menyadari bahwa mereka telah menerima kuasa ilahi. Dalam kegembiraan Paskah, mereka melaksanakan karya misioner. Di tengah dunia mereka menjadi saksi atas realitas baru, yakni kehidupan yang dibawa oleh Kristus. Kita hidup dalam penantian akan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Namun kita tidak diminta untuk mengarahkan mata seakan-akan yang paling penting adalah melihat ke langit. Bila kita berjalan dengan mata tetap ke langit, kaki akan terantuk. Tuhan pasti akan datang kembali. Tanda kesiapan kita menyambut kedatangannya bukan terutama dengan mengarahkan mata ke langit, tetapi mengarahkan mata dan menaruh perhatian pada dunia sekitar, di mana kita mempersiapkan orang agar mengangkat mata dan hati ke langit. Dalam kekuatan roh kita diutus untuk mewartakan kabar gembira, agar dunia mengarahkan dirinya kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ada suatu kisah. Seorang ratu Kristen mengangkat seorang pemuda untuk menjadi pelayan di rumahnya. Setiap hari, sang pemuda itu memperhatikan gerak-gerik sang ratu. Setelah 3 bulan, pemuda itu meminta diri dan berkata bahwa ia ingin pindah kerja pada seorang syekh yang ramah dekat rumah ratu. Terkejut mendengar hal itu, sang ratu pun bertanya, "Apakah gajimu masih kurang?" "Maaf ratu, saya tidak mencari gaji yang lebih tinggi, tetapi saya ingin memutuskan apakah saya akan menjadi seorang Kristen atau Muslim. Untuk itulah saya bekerja 3 bulan pada ratu, dan saya ingin bekerja 3 bulan lagi pada syekh itu." Begitu jawab pemuda itu dengan polos. Sang ratu sangat menyesal kala mengingat kembali bagaimana ia telah memperlakukan pelayannya itu dengan kurang pantas selaku orang Kristen. Ratu menyesal tidak menunjukkan teladan yang baik sebagai seorang Kristen. Ratu itu hanya dapat berkata, "Mengapa hal itu tidak kamu katakan pada permulaan?" Saudara-saudari yang terkasih, setiap orang Kristen mendapat tugas untuk merasuk, mempersaksikan Tuhan, membawa kabar gembira, menjadikan manusia murid Tuhan. Hal itu kita lakukan bukan dengan paksaan, tetapi lewat teladan hidup dan kasih. Sebab cara termudah untuk menangkap lalat bukan dengan racun, tetapi dengan madu. Kita patut merenungkan ucapan Mahatma Gandhi misalnya dalam sejarah pernah berkata, "Aku sudah lama menjadi Kristen, andaikan orang Kristen hidup menurut Injil yang mereka wartakan." Tugas kita yang utama bukan membaptis, tetapi menghidupi perintah Tuhan, yaitu cinta kasih. Ajaran kita akan berdaya guna bila kita sendirilah yang pertama melakukannya. Dengan hati yang terangkat ke surga, kita membaharui dunia dalam semangat cinta kasih. Dunia dan zaman kita membutuhkan kesaksian yang nyata.
Saudara-saudari yang terkasih, umat Allah yang berkumpul dalam pemecahan sabda dan ekaristi merupakan kesaksian hidup atas tindakan Kristus dalam gerejanya dan atas kemanusiaan baru yang Dia inaugurasikan dengan kenaikannya kepada Bapa. Kendati Yesus pergi kepada Bapa, namun Ia selalu menyertai gerejanya hingga akhir zaman. Tugas dan karya gereja tak lain adalah melanjutkan karya Kristus untuk membangun dunia yang baru. Dunia sedang memperhatikan kita dan menginginkan teladan Kristus dalam diri kita sebelum memutuskan untuk menerima Kristus.